Salam Coinbank. Ini gue Mr. Finance. Hari ini gue akan ngebahas tentang apakah negara Tiongkok itu akan menguasai dunia. Dari mana gue bisa membuat analisa kayak gini? Karena basically kalau kalian tahu tentang artificial intelligence, sejauh apa artificial intelligence itu sudah berjalan di negara Tiongkok? Karena banyak orang yang mungkin belum update. Gue akan bantuin update nih. Yang pertama, di sana itu udah ada angkutan umum nih. Jadi lu naik, let's say naik angkot lah ya ngomongnya. Di sana itu udah ada angkot di negara Tiongkok ya. Lu naik angkot, kagak ada supirnya bro. Supirnya nggak ada. Jadi bener-bener lu naik, lu nge-scan barcode. Terus habis itu lu mencet mau kemana tujuannya. Terus lu duduk manis, kagak ada yang nyupirin itu. Mobil itu nggak ada yang nyupirin, mobilnya jalan sendirilah sampai satu titik ke titik lain. Jadi ada halte ini, halte itu, dia akan berhentikan di titik-titik tertentu kan. Kayak misalnya lu naik Transjakarta gitu, ada halte A, ada halte B gitu. Ini sama nih, angkutan umum ini juga kayak gitu. Cuman kagak ada supirnya, jalan automation jalannya. Sampai akhirnya terakhirnya di terminal baru di recharge dan lain sebagainya, baru ada orang yang nge-recharge di charger mobilnya gitu ya. Itu yang pertama yang gue lihat perkembangannya udah gila banget. Dan hal ini baru aja di Amerika tuh baru diomongin bahwa mereka akan begini tahun depan, akan begitu, akan begini. Di Cina udah dijalanin bro. Menurut gue ini gila banget. Yang kedua, artificial intelligence yang sudah diterapkan di Cina adalah pengajaran terhadap anak. Jadi anak itu pada saat di sekolah mereka akan pakai semacam bandana gitu. Mereka akan pakai bandana. Jadi bandananya ini mengandung mereka bisa menangkap gelombang elektromagnetik dari otak lo. Dan mereka bisa tahu kalau misalnya anaknya lagi nggak fokus nih, kepikirannya lagi kemana-mana, lagi nggak fokus, itu bandananya akan berubah warna jadi warna biru kalau nggak salah. Terus kalau warna merah tuh apa gitu. Jadi dia akan berubah warna nih, anak lagi nggak fokus, dan akan dikirim notifikasi ke gurunya. Nih anak nggak fokus, nanti gurunya bisa ngasih tahu anaknya, fokus gitu ya misalnya. Terus kalau misalnya dia lagi fokus, dia login ke pelajarannya, itu warnanya jadi putih. Jadi itu bisa mendeteksi gelombang otak. Lu bayangin, Cina udah sampai sejauh itu, gila. Kita udah ketinggalan berapa jauh nih anjir. Jadi lu bayangin bahwa satu titik, gue yakin kalau gini terus yang terjadi, dia bakal jadi negara adikuasa. Apalagi ada BRICS. Kalau kalian tahu perkumpulan BRICS, Brazil, Russian, China, South Africa kalau nggak salah. Jadi BRICS ini udah memegang populasi itu kira-kira 2-3 miliar orang di dunia. Dia mau keluar dari penggunaan US dollar. Jadi US dollar nggak akan dipakai lagi di transaksi perdagangan internasional mereka. Mereka akan pakai yuan, mata uang Cina. Mereka akan keluar dari US dollar, pernyataan mereka. Walaupun ini sudah diwacanakan berkali-kali, tapi kali ini mereka udah melakukan pertemuan dan udah bikin kesepakatan, mungkin udah tanda tangan sesuatu dan lain sebagainya. Dan kalian kalau update pasti tahu tentang BRICS ini. Kalau sampai mereka melakukan itu, Amerika bakal hancur, gue yakin. Ditinggalin US dollar, bro. Jadi lu bayangin udah sampai step ini. Dan yang paling gila menurut gue, lu kalau minjem di Indonesia, lu pakai kartu kredit atau KPR atau kredit pemilikan mobil, lu akan dicek di Slick. Dulu namanya BI Checking ya. Dulu namanya BI Checking, sekarang Slick namanya, SLIK. Gue lupa singkatannya. Jadi lu akan dicek Slick, gimana selama ini lu cicilannya gimana? Ada cicilan yang macet atau enggak? Cuman sebatas itu kan. Kalau di Cina, mereka punya yang namanya social C-nya itu apa ya? Credit System, SCS, Social Credit System. Jadi Social Credit System ini dia udah nyimpen facial recognition, jadi muka lo udah ada di sistem mereka, badan lo udah ada di sistem mereka, sampai akhirnya mereka bisa ngebaca lo pada saat di CCTV di jalanan nih, lo lagi jalan nih, dia tahu itu lo nih. Oh itu si Andi itu, si Andi siapa gitu misalnya,
Oh ini Andi Susilo nih gitu kan. Tanggal lahirnya segini, terus habis itu lahirnya di sini, alamatnya di sini, nomor rekeningnya di mana, berapa semuanya udah lengkap. Saldonya berapa, ada utang di mana, itu langsung keluar di CCTV-nya. Nanti sambil gua tampilin nih videonya. Jadi mereka bisa nih, dia ngelihat muka orang, dia udah tahu itu siapa dan apa aja data-datanya dia. Tanggal lahir semuanya ada. Gila banget menurut gua. Dan itu akan menentukan ini lo social credit scoring lo. Jadi lo mau minjem buat KPR, buat cicilan rumah. Data lo ada nih di situ. Karena data itu nggak cuma data cicilan lo sebelumnya doang. Dia akan menilai gini, misalnya nih, lo nyebrang jalan sembarangan ya, jaywalking ya. Itu lo akan ketangkep tuh sama kamera, wah si Andi nih nyebrang sembarangan nih. Lo akan dikirim nih, tiba-tiba ke email lo kalau ada notifikasi, jangan nyebrang sembarangan, gitu. Notifikasi pertama, nah gue nggak tahu berapa notifikasi ya, let's say adalah 3 kali ya, nanti dicek lagi. Di notifikasi kedua lo dikasih tahu lagi nih, lo nyebrang sembarangan lagi nih, nggak lewat zebra cross atau jembatan penyeberangan, lu jaywalking lagi, nyebrang sembarangan. Lu diingatin lagi jangan nyebrang sembarangan. Nanti yang ketiga, dia langsung denda rekening lu, langsung debet pak gitu. Nggak pakai ini. Dia langsung pokoknya begitu lu nyebrang sembarangan, lu langsung dipotong rekeningnya, saldo rekening lu. Lu buang sampah sembarangan kayak gitu juga, notifikasi potong langsung. Dan nanti pada saat lu mau KPR nih, langsung dilihat nih, orang ini udah 3 kali nyebrang sembarangan, 5 kali buang sampah sembarangan gitu. Terus habis itu ada lagi nembus lampu merah berapa kali. Jadi lu bisa kredit scoringnya. Jadi kan kredit scoring dia dari 0 sampai 1000 ya. Misalnya kredit scoring lu rendah nih 300 gitu. Yang bagus kan 700 ke atas. Lu bisa ditolak gara-gara attitude lu, akhlak lu buruk. Lu bayangin. Artificial intelligence mereka tuh udah sampai sejauh itu, bro. Menurut gua keren banget. Dan di sana orang-orang kenapa bisa sampai sejauh itu? Indonesia gue yakin bisa. Sorry, bukan Indonesia. Konoha. Gue yakin negara Konoha itu juga bisa kayak gitu kalau nggak ada koruptor. Kalau lu korupsi di Cina, lu itu dihukum mati, bro. Terus udah gitu istri lu dihukum 20 tahun. Anak-anak lu, istri lu dihukum penjara seumur hidup dan anak-anak lu dihukum puluhan tahun, 20 tahun kalau salah. Jadi lu mikir, jadi kalau misalnya di China itu, misalnya lu korupsi, lu bakal dihukum mati, bro. Udah dihukum mati. Istri lu dihukum penjara seumur hidup, anak lu dihukum penjara 20 tahun. Ini kalau nggak salah ya, ntar bisa dicek. Intinya pada saat lu korupsi, yang dihukum itu bukan lu doang, tapi istri lu sama anak lu. Jadi kan mikir ya. Mikir. Ini Indonesia harus kayak gini nih. Karena koruptornya nggak berhenti-berhenti, coy. Dikasih kesempatan, itu kan semuanya di penjara di Sukamiskin tuh. Tapi kagak ada yang berubah. Tetap aja begitu mulu. Harus ada perubahan sistem lah. Negara kita nih kalau mau maju. Kalau nggak, jalan di tempat. Bahkan cenderung berjalan mundur menurut gue. Jadi gue lihat kita udah jauh banget sama sistem yang udah berjalan di Tiongkok sana. Mereka udah maju banget artificial intelligence. Semua yang pernah lu tonton di film science fiction, menurut gue udah gak jadi science fiction lagi sih film-film itu. Jadinya science future. Semua yang ada lu nonton di film ini, di film itu, yang kadang lu ngomongnya, itu kan cuma film gitu kan. Itu semua udah terjadi. Dan sekarang udah tercipta motor terbang dan mobil terbang. Belum dipublish secara umum, tapi udah dipakai sama kelompok-kelompok tertentu. Jadi coba lu buka mata lu, mulai untuk berani bersaing secara global, mulai untuk membuka diri lu, membuka pikiran lu. Jangan mikirin hal-hal yang mundur, jauh banget mundurnya. Kita negara Pancasila, kita penuh dengan keragaman, berperangnya di situ terus. Agama A sama agama B perang, wah politik terus yang dipikirin. Coba deh, pikirin kebersamaan kita sebagai negara Pancasila. Kita tuh Pancasilais, bukan negara untuk agama tertentu. Coba untuk fokus untuk kemajuan bangsa kita. Fokus untuk pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Coba untuk mencari pemimpin yang berkualitas buat negara kita. Gimana caranya menghapus korupsi?
Gue salut sama Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD kan pernah dicek, didatengin rumahnya, dan rumahnya sangat sederhana banget. Mikirin tentang rakyat, apa yang terjadi, gimana caranya rakyat lebih baik, gimana cara ini, gimana cara itu. Dia kemarin ngebuka banyak hal di DPR. Jadi gue salut banget kepada Mahfud MD. Respect. Dan kita harus mendukung orang-orang kayak gitu. Lihatlah yang berkualitas dong. Ya, itu aja dari saya. Kalau ada yang senang dengan isi dari konten ini, bisa klik like, kemudian subscribe. Jangan lupa subscribe untuk update video-video yang berikutnya. Share ke orang-orang teman-teman lo, kalau lo mau orang-orang lain juga menerima informasi ini, bermanfaat buat lo, dan semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu aja dari gue. Salam sukses dan salam Coinbank.